Kita mungkin masih mengingat Bapak Ibu bahwa tujuan kita melaksanakan ibadah puasa ini agar menjadi hamba Allah yang bertakwa. Nah, kalau kita berhasil nih Bapak Ibu, bulan Ramadan ini banyak mengisinya dengan ibadah, dengan hal-hal yang bermanfaat untuk keimanan kita, maka nanti yang akan kita rasakan adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau ada masalah, cepat dikasih Allah jalan keluarnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dikasih Allah rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Jadi tidak susah lagi memikirkan duit masuk, harus cari bagaimana uang, tapi Allah tunjukkan jalan-jalannya tuh. Tibanya diantarkan Allah rezeki. Nah, untuk menjadi orang yang bertakwa itu, Pak, kalau Bapak Ibu ingat Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Yunus itu dia berdakwah, mendakwahi raja dan masyarakatnya. Tapi karena dia orang biasa, Bu, cemeeh yang dapat, Pak. Jadi itulah risiko mendakwahi orang kaya, orang berkuasa. Karena kan kita tahu ya Bapak Ibu ya, masyarakat kita ini sering menilai dan mendengar itu maunya dari orang kaya, Pak. Orang kaya ngomong walaupun tidak begitu berbobot omongannya, Pak, ngangguk-ngangguk orang tua. Tapi orang miskin ngomong walaupun betul, jarang didengarkan orang. Nah, makanya Rasulullah dulu mengatakan kepada para sahabat, kadang ada kalanya kita menarik orang dari perutnya. Maksudnya apa, Pak? Berduit gitu. Nah, itu dia. Untuk menarik orang kaya dulu siapa yang berdakwah, Bu? Abu Bakar Siddiq, Tolhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Orang-orang kaya semua, Pak. Jadi orang mendengarkan jadinya, Bu. Kalau untuk kalangan orang-orang miskin baru Rasulullah yang maju. Pintu orang-orang kaya dicarilah yang selevel sama dia. Itu tidak bisa kita pungkiri di masyarakat, Bu. Sedang makan kita nih ya, tekentut orang kaya, tidak akan ada yang marah, Pak. Maaf Pak, tekentut saya. Tidak apa-apa Pak Haji, bagus tuh Pak Haji. Di rumah sakit aja orang habis operasi nunggu kentut itu baru boleh makan Pak Haji. Kalau tidak boleh makan. Lagi pula kentut Pak Haji tidaklah bau Pak Haji, karena makanan Pak Haji itu terjaga, padahal pahit baunya, Pak. Tidak ada orang berani komplain, Bu. Tapi kalau orang miskin yang kentut, maaf Pak, kentut saya sakit, adab kau tidak ada, maka mengaji kau. Nah, itulah manusia pada umumnya itu, Pak. Nah, mungkin termasuk salah satunya kita juga. Kalau orang kaya ngomong begitu kita dengar betul. Nah, ini kesulitan Nabi Yunus di dalam mendakwahi orang-orang kaya. Sampai kata Allah, aku kasih waktu 40 hari. Kalau sempat mereka tidak menerima dakwah kau, aku hukum mereka. Disampaikan oleh Nabi Yunus. Kalau tidak yakin kalian dengan dakwah aku, 40 hari kalian tidak berubah, Allah akan turunkan azab. Malah kena cemeeh, Pak. Ngapa nunggu 40 hari? Sekarang aja lah. Nah, itulah kesedihan yang dialami oleh Nabi Yunus, Pak. Santai aja masyarakatnya waktu itu, Bu. Sampailah di hari ke-40 itu, tidak ada terjadi apa-apa. Putus asa Nabi Yunus. Kesal dia nengok kaumnya. Bukan dia kesal karena Allah tidak menurunkan azabnya, Pak. Tambah menjadi bulian mereka itu. Ditinggalkan Nabi Yunus lah kaumnya tanpa izin Allah. Begitu Nabi Yunus pergi, hitam langit langsung. Melihat itu ketakutan lah masyarakatnya, Pak. Bertobatlah semuanya, tapi nabinya udah tidak ada, Pak. Disitulah Allah marah kepada Nabi Yunus alaihissalam, Pak. Di atas kapal itu, Bu,
bukan main tinggi gelombang, goyang kapal. Akhirnya orang bersepakat, kita undilah siapa namanya keluar, buang ke laut. 3 kali diulang, nama Nabi Yunus juga yang keluar. Dibuanglah dia ke laut, itu hukuman dari Allah. Dimakanlah dia oleh ikan nun namanya. Setelah dia dimakan oleh ikan nun itu, Pak, di dalam perut ikan itu Nabi Yunus pun mengakui kesalahannya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau, aku telah menzolimi diri aku sendiri. Itu cara menjadi orang yang bertakwa tuh, Bu. Kita itu Allah sudah pesankan, wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, salahkan diri kamu sendiri. Allah tidak ada salah, Pak. Kenapa Bapak Ibu susah hidup? Kenapa Bapak Ibu banyak penyakit? Kenapa orang tidak suka sama kita? Padahal kita udah rajin sholatnya, hidup susah juga, Pak. Berarti ketakwaan kita itu bermasalah, Bapak. Allah tuh nyuruh cek kesalahan kalian. Itu kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ini. Akui kita yang salah, carilah kesalahan kita itu. Saya kalau melihat orang rajin sholat jamaah, hidupnya susah, payah hidupnya, Pak. Ini hal yang tidak mungkin. Sebab Allah yang menjanjikan, wa'mur ahlaka bisolah, dan perintahkanlah keluargamu untuk sholat, wastobir alaiha, dan bersabarlah di atasnya. La nas'aluka rizqo, kami tidak minta rezeki kepadamu. Nahnu narzukuk, kami yang ngasih rezeki. Itu jaminan Allah, Pak. Kok bisa susah orang rajin sholat? Kita ceklah kesalahan kita tuh, Pak, di mana kenanya ini. Dan rata-rata orang yang seperti itu tuh tidak tahan uji dan suka mengeluh. Itu biasanya, Pak. Ngomonglah Bapak ke orang-orang rajin sholat yang payah hidupnya. Kadang kalau ditanya dia, Pak, bagaimana kabar Pak? Tidak tahulah. Payah betul sekarang nih. Saya tempat kerja saya itu, Ustaz, bos payah, Ustaz, berhitung dia. Dari situ kita tahu, kalau orang mengeluh berarti Allah salah, dia yang benar. Dia ingin takdir berjalan seperti apa yang dia inginkan. Apa tidak marah Allah sama dia, Pak? Jadi siapapun orang yang suka mengeluh, memang payah hidupnya. Mau setaat apapun dia ibadah, Pak. Kenapa kok payah hidupnya, Pak? Misalnya saya habis mendengarkan cerita dia tadi, dia ngeluh. Saya ada kerjaan untuk dia, itu tidak jadi saya kasih, Pak. Nanti saya kasih, saya lah diburukkan ya nanti. Itu yang menyulitkan hidup orang rajin sholat tuh, suka ngeluh. Jadi yang harus kita coba ingat-ingat di diri kita nih, apa yang menyebabkan hidup kita susah tuh, kadang kita menggantungkan diri kita kepada manusia. Itu juga, Pak. Ingat saya ada pengusaha di Pekanbaru nih, Bu, ya. Dia kalau sholat berjamaah di masjid itu, habis dia sholat sedang berzikir tuh dia ngadap ke jamaah tuh, Pak. Dia bukan imam, cuma dia suka duduk nyandar tengoknya. Diperhatikannya orang sedang zikir, Pak. Kalau sedih muka orang itu, sedang zikir, sedang berdoa, dipanggilnya nanti. Ada masalah kamu? Ada Pak Haji, listrik mau diputus PLN. Berapa tunggakannya? 1.500.000. Belum pakai token kau lagi? Belum. Ya udah, nanti aku bantu. Penting kau rajin ke masjid. Masih banyak Pak Haji. Kau apa masalah kau? Baru pindah jualan Pak Haji dari Tengku Umar ke Sudirman. Jadi pelanggan banyak yang tidak tahu. Jadi udah berapa hari ini modal aja yang termakan Pak Haji. Aku pinjamkan kau modal. Penting kau ansur berapa kau kuat. Makasih banyak lah Pak Haji.
Sejak Pak Haji itu mau membantu tuh Bu, asal ada Pak Haji itu sedih aja doa orang. Itu sifat orang rajin sholat yang menghancurkan hidupnya. Dia menggantungkan hidupnya dengan manusia, walaupun dia rajin sholat. Jadi orang rajin sholat ini tidak usahlah kita sedih-sedih betul lagi Pak. Cari masalah dia sendiri, Allah bukakan jalannya itu. Jadi pengeluh suka menggantungkan hidup kepada orang lain, manusia jadi Tuhannya itu Pak. Sampai dari risau Pak Haji itu Bu, ke masjid dibuatnya. Sampai dia makan di kedai pun Pak ramai-ramai nanti duduk situ Pak. Pak Haji makan Bu, lama-lama kan risau juga Pak ya, walaupun 15.000 20.000, tapi sering-sering kan risau juga dibuatnya itu Pak. Nah itu suka menggantungkan diri pada orang lain. Tapi Bu ya, ada orang rajin sholat, dia tidak pernah mengeluh, tapi hidupnya susah menurut pandangan kita, tapi hidupnya jauh lebih bahagia daripada yang kita bayangkan. Yang menjadi muazzin di masjid Istana Riyadh sekarang itu Pak, namanya Ammar Mustafa, orang Sudan, kulit hitam. Merantaulah dia ke Riyadh modal visa, kemudian jadi pembantu tukang. 5 tahun dia di Riyadh Bu, jangankan untuk mengirim istrinya di Sudan, untuk makan dia aja susah Pak. Itu ujian Allah sama dia Bu. Tapi Allah kasih kekuatan kepada istrinya untuk ridho dengan keadaan suaminya. Sebabnya apa Bu? Ammar Mustafa 5 tahun dia di Riyadh itu, ada masjid tidak jauh dari Istana Riyadh. Disitulah dia azan dan sholat berjamaah tiap waktu tanpa henti. Tiap waktu sholat belum pernah dia bolong lagi. Azan, kemudian dia sholat jamaah di sana. Jadi penggantinya itu Bu, duit tidak dapat, tapi keriduan istrinya kuat Pak. Tidak masalah sama dia, suaminya kekurangan, payah mengirim dia, tetap ridho dia. Itu keuntungan satu dikasih Allah, walaupun hidupnya susah. Karena dia tetap miskin selama 5 tahun di Riyadh itu, akhirnya kawan-kawannya ngumpul lah Bu. Ammar, udah 5 tahun kau di Riyadh, tidak ada perubahan hidup. Mungkin Riyadh ini tidak tepat tempatnya untuk kau merantau. Kami ini punya istri, punya anak juga Ammar. Rindu kami sama istri anak kami. Tidak mungkin kau tidak rindu juga sama istri sama anak kau. Tapi kami salut nih kau Ammar. Belum pernah kau menceritakan sedih kau ke kami lagi. Belum pernah kami mendengar kau mengeluh. Apa kata Ammar Bu? Yang aku lakukan pokoknya apa yang membuat Allah ridho saja. Terserah Allah mau mengapakan aku. Mau aku dimiskinkan, mau aku dikayakan Allah, mau susah hidup aku, itu urusan Allah. Yang jelas tugas kita sebagai hamba, kita ngabdi. Itu Pak. Yang jelas sebagai hamba kita ngabdi aja. Mau Allah apakan kita, ya itu urusan Allah lah. Itu hebatnya, itu yang dahsyat tuh Pak. Hidup susah tapi tidak pernah ngeluh. Dan Ammar Mustafa itu Bu ya, dia azan di masjid yang dia biasa tempat sholat itu, belum pernah dikasih pengurus duit lagi Pak. Belum pernah pengurus ngajak dia makan, tapi tidak pernah terkecil hati dia Pak. Kita Bu tidak dapat kupon kurban aja pindah masjid Pak. Ngapa pindah sholat Pak? Tidak dapat saya kupon kurban tahun ini. Nah, dia mau makmur di masjid nih Pak. Rajin sholat ke masjid itu biar dapat zakat, biar dapat makan-makan bulan puasa. Kan banyak orang nanti ngantar-ngantar pembukaan tuh hanya selamatlah duit dia 30 hari Pak, berbukalah dia anak beranak ke masjid. Disangkanya itu hemat bagi dia Bu. Sebetulnya kan perbukaan disediakan masjid itu bukan untuk orang tempatan. Orang tidak sempat balik, hingga itu baru berpahala Bu.
Memang orang tak sempat kejarnya waktu ini orang dari luar dapat kerak bakwan aja kadang di masjid tuh Pak. Selesai sama orang masjid itu semua orang-orang dekat situ. Apa guna dibuat tuh kalau ndak bunyikan betul pengumumannya, mari kita buka bersama di masjid, bawalah anak saudara kita ke masjid, makan kita sama-sama di masjid, baru bagus. Tapi kadang diumumkan kan untuk orang yang tidak sempat pulang singgah dia ke masjid kita, itu baru bagus. Ini enggak, 5 orang anak 5 dibawa ke masjid, hemat dia Pak bulan puasa tuh. Menurut dia, ibu tahu enggak, lepas bulan puasa diambil Allah nikmat tuh balik Pak. Sakit anak, rumah kena, ini Pak macam-macam Pak. Jadi tidak ada yang gratis Bu. Apa yang kita buat tidak ada yang gratis. Allah tahu niat kita. Kalau orang yang tinggal di masjid memang diantarkan pembukaan wajar. Tapi kalau masyarakat lah berbuka di masjid, nah itu tidak wajar. Bukalah di rumah masing-masing. Jangan bakwan masjid itu juga yang diambil resolesnya. Dan itu diambil. Saya dari ketawa ibu tahu saya Bu, memang banyak di sini, memang banyak. Berubahlah tuh Pak. Kalau ada berubahlah. Kadang saya ini lembut-lembut tapi menyakitkan juga kadang Pak ceramahnya ini. Tapi memang itu yang terjadi fakta di lapangan Pak. Kasihan kita nanti selepas Ramadan hancur hidupnya. Karena dia mengambil yang bukan hak dia dengan niat untuk berhemat dia selama 30 hari itu. Nah kemudian Pak, Ammar Mustafa ini tidak pernah lah menceritakan ke orang parah pengurus masjid itu, azan aku tiap waktu di sana belum pernah diajaknya aku lagi makan. Tidak ada Bu. Dan Bapak Ibu harus tahu macam orang yang kerja di Masjidil Haram itu, yang tukang sapu itu Pak, gajinya berapa kata Ibu sebulan tuh? 1 juta cuman sebulan tuh Pak. Tidur di jalan orang tuh kadang tuh Bu. Tapi coba aja, mau ndak kerja sama saya gaji 5 juta, ndak ada yang mau Pak. Di mana kami dapat pahala sholat ribuan rakaat. Itu keuntungan kami di sini. Ndak kan ada orang bisa dapat keuntungan itu. Itu yang dicarinya Bu. Makanya orang-orang baik, orang-orang yang tulus di jalan Allah itu banyak istrinya yang minta cerai. Karena ndak sanggup Pak. Orang-orang relawan di jalan kebaikan itu ujiannya berat. Makanya takwa itu, kata Ubay ketika ditanya oleh Umar bin Khattab, seperti jalan yang berduri-duri. Bagaimana kau jalan di tempat yang seperti itu? Aku akan berhati-hati. Itulah Pak sulitnya. Memang sulit Bu. Ada guru relawan yang digaji 250.000 setahun. Setahun 250.000 Pak. Jadi dari mana Bapak dapat tambahan, kata bupatinya Bu, jual sayur, ngantar-ngantar sayur, itu dapat tambahan. Tapi akhirnya istri saya tidak sanggup, minta cerai dia jadinya. Sekarang gimana gaji Bapak? Alhamdulillah Pak, sudah naik 200.000 sebulan. 200.000 sebulan Pak. Tapi tidak ada mengeluh. Kita kadang minta tolong aja, aku kok tidak jelas angka-angka, malas aku Bang. Asal minta tolong angka-angka ini ingat ya Pak. Macam kami ustaz-ustaz ini kadang duduk amplop masjid yang dibahasnya Pak. Berapa amplop masjid itu? Sedikit ya. Aku kemarin dapat segini. Parah Pak. Angka-angka ini memang merusak ke jiwa betul ya. Merusak betul ke jiwa. Saya Bu ya ceramah, ada satu masjid di Pekanbaru nih. Dikasihnya saya di atas ekspektasi orang banyak Pak amplopnya. Tidak mau saya Pak, saya WA pengurusnya, tolong dikurangi, yang nomor normal aja lah. Siapa betul saya, kalian mau menghancurkan saya dengan ngasih sebanyak itu tuh, tidak wajar lah Pak. Jadi saya bilang, enggak Ustadz itu memang benar, pokoknya saya tidak mau, nanti takutnya apa Pak, pokok apa namanya ini Bu ya, pokoknya enak ke jiwa aja lah pokoknya. Kalau wajar-wajar aja masih penting lah Pak, ini enggak bersebut lah nih ustadznya segini nih, sangkanya mungkin saya senang gitu Pak, takut lah saya jadinya. Nah kemudian Bapak Ibu, Ammar Mustafa ini begitu udah susahnya hidupnya Pak di Riyadh itu, apa kata kawan-kawannya, gini lah Ammar,
kami udah sepakat menyumbang-nyumbang untuk membeli tiket pesawat kau. Pulanglah kau ke Sudan. Mungkin Riyadh tidak tepat tempat untuk kau merantau. Dan ada sedikit oleh-oleh untuk istri dan anak kau Ammar. Kata Ammar, alhamdulillah aku terima kebaikan kalian. Itu orang yang bertakwa itu Pak. Meminta tidak dikasih terima. Allah benci dengan orang kaya sombong, tapi Allah lebih benci sama orang miskin sombong. Orang miskin sombong tuh udahlah susah dibantu dia. Pak, saya memang susah Pak, tapi jangan jengkal saya sama duit. Apa nak mati hidup orang macam itu tuh Pak. Udah miskin sombong Pak Bu. Kan kadang kita nengok kawan susah, gini lah kau tolonglah aku, nanti ada sedikit untuk kau. Aku memang susah, tapi aku jangan diginikan. Oh harga diri tinggi Pak Bu, payah tuh Pak. Jadi kebanyakan orang miskin tetap miskin tuh dia sombong dengan kemiskinannya itu. Kita minta jangan, tapi kalau dikasih orang janganlah ditolak. Tapi basa-basi sikit boleh lah. Apa nih Pak? Itu boleh lah kan. Tapi ditahan duit tuh Bu, jangan dilepas. Apa nih Pak? Ditahan Pak. Aduh, ndak enak saya nih Pak. Ndak usah lagi Pak. Tapi kuat nahannya kalau pas ndak usah lagi Pak. Nah kemudian Pak, apa cerita ada seorang pengusaha, hampir saya tersilap hari ini Ustaz, nampar orang miskin katanya. Apa gitu Pak Ji? Saya Ustaz tahu enggak yang jualan pakai gerobak di depan masjid? Tahu. Pas asar tadi didekatinya saya, Pak Haji, ada orang jual Honda bekas 4 juta. Jadi rencana saya bisa saya jualan enggak dorong lagi saya pakai Honda. Ada duit Pak Haji 4 juta. Oh ada, aman, datang di tempatku. Datanglah dia ke tempat saya Ustaz. Saya bilang sama dia, aku ini kan ada zakat mal. Jadi kau tidak perlu berutang, zakat mal aku ada. Terimalah zakat mal aku 4 juta nih. Maaf Pak Haji, saya tidak nerima zakat. Kenapa kau tidak nerima zakat? Karena Rasulullah tidak nerima zakat Pak Haji. Kau kan tidak Rasulullah dong, apa nak? Kau tidak nerima. Kau masuk tidak lapan nasnab, fakir miskin. Masuk Pak Haji, tapi saya tidak mau nerima zakat. Emosi saya Ustaz. Akhirnya jumpa juga kajian Ustaz tuh orang miskin sombong tuh baru ketemu saya. Oke lah, ini tidak zakat mal. Ini hadiah dari aku 4 juta, bukan uang zakat. Hadiah, pemberian aku. Kalau kau bilang Rasulullah tidak nerima zakat, tapi Rasulullah nerima hadiah. Ini hadiah 4 juta. Saya masih kuat untuk berusaha Pak Haji. Saya masih muda. Tidak enak saya digini. Dia rasa saya mau tinju mulutnya itu. Apa mau kau nih sebetulnya nih? Kau di zakat tidak mau kau. Kau bilang Rasulullah tidak nerima zakat. Kau tahu tidak Rasulullah nerima hadiah? Tahu Pak Haji. Ini hadiah 4 juta. Kau tolak juga. Mau berutang kau sama aku? Iya Pak Haji, utang aja lah. Kau ingat kau kalau berutang kau sama aku, mati syahid pun kau tidak diterima ruh kau sebelum kau bayar utang tuh. Iya Pak Haji, berapa bulan kau bisa bayar? 4 bulan, tulis 6 bulan ke sekretarisnya. Hilang sampai hari ini jadinya Pak. Aturan halal duit tuh Pak ya, jadi haram jadinya. Dia tidak sholat lagi ke masjid itu, tidak jumpa-jumpa lagi ya Pak. Pokok setelah kejadian itu tidak muncul dia lagi Bu. Itu orang miskin yang sombong. Jadi kalau kita susah-susah tuh Bu, jangan terlalu tinggi harga diri. Macam adik-beradik lah kalau lebaran. Itu yang paling susah kan yang nyuci piring di belakang tuh Bu. Nyuci piring, megang sapu, itu yang paling susah adik-beradik. Tapi terima aja keadaan tuh Pak. Aku susah, aku bantu kakak-kakak aku. Kan biasa aja sebetulnya Pak. Ada adiknya susah, kakaknya kaya, jadi sopir dia ngantar-ngantar anak kakaknya. Kan ada masalah. Jangan pula drama pula, parah betul kakak aku nih. Mendapat duit harus kerja, aku dulu sama dia. Ya iyalah Pak. Jadi jangan pengeluh. Itu yang merusak orang-orang Islam yang rajin sholat itu lah Pak. Pengeluh tuh, pantang ditanya orang Bu, apa kabar Bu aja? Kalau udah itu bunyinya Pak, tuh panjang keluhannya tuh Pak. Jadi kalau udah nampak ancang-ancang macam itu lari lah Pak. Banyak tuh Pak keluhannya.
Dimakan obat ini berdebar jantung, ditinggalkan obat ini pengencing kita, kan payah kita mikirkannya tuh Pak. Cobalah kau bayangkan, disuruhnya kita membayangkan penyakit dia Pak, apa enggak tambah rusak otak kita dibuatnya. Setelah diterimanya duit kawannya Pak, besok dibelinya tiket Bu, dibelinya oleh-oleh. Langsung dia pergi ke masjid tuh, ndak nukang dia hari itu Bu. Itulah perpisahan dia dengan masjid tuh Bu. Azan dia dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Habis isya pamit dia Pak. Dan tidak ada pengurus yang nyelipkan amplop untuk dia duit. Karena memang itu tujuannya Pak. Enak jadi orang tulus tuh Pak. Bahagia betul rasanya Bu. Dia tidak ada niat apa-apa. Kemudian Bu, begitu dia pergi jalan kaki lah, dia tidak ada lah yang ngantar, jalan kaki dia ke bandara Pak, dengan wajahnya yang ceria dia bisa pulang, tidak ada dipikirkannya apa-apa nih. Setelah sampai di bandara jam 4 subuh, dia nunggu sholat subuh, selesai sholat subuh berangkat jam 10, tidur-tidurlah dia dulu. Jam 8 dengar pengumuman Pak, Amar Mustafa tujuan Sudan, ditunggu di ruang VVIP. Amar Mustafa berulang-ulang, ini namaku nih. Pergilah dia Bu ke ke ruangan operatornya itu, customer service. Saya namanya Amar. Oh ya udah, tolong bawa dia ke ruang VVIP. Sampai di ruang VVIP rupa ada laki-laki tegap-tegap 2 orang. Kau Amar? Ya, pangeran nunggu di dalam. Rupa pangeran Istana Riyadh Pak. Mau pulang kau Amar? Iya Tuan. Berapa tahun kau sudah di Riyadh? Sudah 5 tahun Tuan. Berapa gaji yang paling besar yang kau pernah terima? Tidak tentu juga Tuan, kadang uang tuh langsung terpakai. Ada apa Tuan? 5 tahun aku dengar suara kau dari masjid istana tu Amar. Subuh tadi tidak terdengar lagi. Risau aku. Aku udah tanda betul suara kau. Wah kemana nih yang azan biasa? Habis aku dari masjid istana Riyadh, aku pergi ke masjid yang kau biasa azan. Aku tanya mana yang biasa azan. Mereka bilang kau sudah pulang. Berangkat jam berapa dia? Jam 10. Berarti masih kejar nih, makanya aku kemari dan alhamdulillah kita berjumpa Amar. Jadi gini Amar, ini uang 84.000 real, itu sekitar 200 juta Pak. Kau bawa pulang ke Sudan, senang-senangkan istri, senang-senangkan anak selama 3 bulan. Setelah itu nanti aku kirim tiket, kau bawa istri sama anak kau pindah ke Riyadh. Kau jadi muazzin di masjid Istana Riyadh. Wah kalau ada masjid di Istana Riyadh aja Pak, sedangkan Masjid Paripurna aja dulu lumayan gaji yang muazzin Pak, apalagi di Istana Riyadh. Dulu Pak, sebelum muazzin gajinya paripurna Pak, sedih-sedih gitu dengar azan orang di masjid itu. Allahu Akbar Allah. Itu bulanannya Bu dapat kumpul beras warga tuh Bu. Ngumpul beras tuh lah dapat tuh duit 300, apa enggak sedih iramanya Bu. Tapi semenjak digaji besar tuh Allah, jadi pengaruh Pak. Jadi makin jernih suara orang azan tuh berarti makin tinggi pendapatannya tuh. Pengaruh memang pendapatan tuh. Sama kita ngundang orang berdoa ke rumah, kalau lauk kita enak itu yang baca doa berirama tuh Pak. Tapi kalau enggak lontong, telur rebus belah 2 kasih kuah kacang, nah itu dilutut tuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu beda ya Pak. Mempengaruh dia Bu. Lihat Pak, berapa tahun dia sabar tanpa mengeluh? 5 tahun. Tidak pernah menceritakan keluhan dia, kekurangan pengurus masjid, tidak pernah dia bahas Pak. Akhirnya dibalas Allah setelah 5 tahun. Ini baru sholat jamaah 3 bulan belakangan, ini banyaklah mintanya Pak. Harus cepatlah perubahannya. Enggak. Jadi itu ya Pak ya. Ada orang yang kenapa dia susah hidupnya? Karena dia sudah suka mengeluh. Tapi ada orang rajin sholat, dia tidak pernah mengeluh, tapi susah juga. Ujungnya nanti endingnya akan seperti Amar Mustafa.
Allah lipat gandakan rezeki. Kemudian Bu, kenapa orang rajin sholat susah juga hidupnya? Padahal dia tidak pernah juga mengeluh, tidak pernah dia menggantungkan hidupnya sama manusia. Tapi kenapa dia susah juga? Jadi itulah Bu, takwa ini jalan yang berduri Bu, harus kita urut dia Pak. Rasulullah ketika hendak melaksanakan sholat subuh berjamaah, setelah Bilal iqamah itu Pak, diperhatikan Rasulullah ke belakang. Ditengok Rasulullah, rupanya Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah belum datang Bu. Rasulullah tahu semangat sahabat untuk sholat berjamaah itu mereka lebih mencintai daripada anak dan istri. Jadi tidak mungkin Ali tidak datang. Kata Rasulullah, kita tunda dulu sholat subuh. Ditunda Pak. Tapi karena udah cukup lama, dikhawatirkan waktu habis, akhirnya sholat pun dimulai. Rakaat pertama selesai, naik Rasulullah rakaat yang kedua. Begitu Rasulullah rukuk di rakaat yang kedua, turun malaikat Jibril, ditahannya punggung Rasulullah. Tunggu Ali ya Rasulullah. Nah inilah hadis yang menjadi dasar bahwa kalau imam sedang rukuk, kita langsung takbir, langsung rukuk, kita sudah dapat satu rakaat, tidak perlu mengulang lagi. Maka ditunggu Ali itu Bu, sedang rukuk tuh lama Pak. Cuman nih jangan setiap waktu sholat buat macam ini. Walaupun hadisnya sahih, ini gara-gara kalau imam rukuk langsung kita takbir rusuk dapat satu rakaat. Pas sujud sajadah Jumat duduk dia di teras dulu Bapak. Duduk teras Pak, nunggu imam rukuk Ustaz. Panjang ayatnya. Kalau macam ini tidak boleh Pak. Disengajanya nunggu di poinnya imam itu dulu dia duduk di teras Pak kan. Udah rukuk di kalimat tatajafa anil madoji. Jadi pas rukuk baru dia masuk dapat satu rakaat. Kalau seperti itu tidak boleh. Nah kemudian saking lamanya Rasulullah rukuk Pak di rakaat kedua itu jamaah mengintip-ngintip Bu. Takut terjadi apa-apa pada diri Rasulullah. Dan ini pula lah yang menjadi dasar kalau imam terlalu lama pada gerakan yang tidak terlihat oleh makmum, maka makmum boleh mengintipnya, tidak membatalkan sholat. Jangan terjadi macam Masjid Taqwa beberapa tahun yang lalu. Ustadz ini dia mau ceramah maghrib tuh, ditaruhnya laptopnya dekat tepi pintu. Masjid Taqwa pintu belum siap lagi Pak yang arah keluar. Ustadz ini disuruh imam, pas rakaat sujud terakhir dicuri maling laptopnya tuh Pak. Dia sedang dikejarnya lah maling tuh sedang sujud. Tertinggallah jamaah sedang sujud Pak. Merah-merah muka jamaah dibuatnya. Yang tua-tua ada menetes dari hidungnya Pak. Karena tidak ada yang nengok, karena tidak tahu bahwa nengok itu boleh. Sadarnya udah terdengar suara Ustadz tuh di luar Bu, maling. Baru ada yang tahu Ustadz udah pergi ngejar maling Pak. Bapak Ibu tanya kalau sama orang lama Masjid Taqwa tahu kejadian nih Pak. Cuman Ustadz tuh udah almarhum sekarang, tapi waktu dia masih hidup asal jumpa dia tak tahan saya Pak, berdosa saya Pak. Ketawa Bu, ingat gaya dia ngejar sedang sujud doang. Udah almarhum beliau. Jadi harus nengok tuh Pak. Kalau imam terlalu lama ruku, terlalu lama sujud. Setelah Ali masuk, baru dilepaskan malaikat Jibril tekanannya. Bisalah i'tidal, sampailah selesai. Selesai salam, hebohlah sahabat. Kenapa sholat subuh kita berbeda dari biasanya Rasulullah? Kenapa harus rukuk terlalu lama di rakaat yang kedua? Sehingga kami tadi ada yang mengintip-ngintip. Kata Rasulullah, aku pun tidak tahu. Di rakaat kedua ketika rukuk tadi, malaikat Jibril turun menahan punggungku, katanya tunggu Ali. Jadi kita tunggu dulu Ali selesai. Selesai Ali ditanyalah, apa yang menyebabkan engkau terlambat datang subuh ini Ali? Sampai malaikat Jibril menahan punggungku di rakaat yang kedua. Kata Ali, ketika aku berjalan menuju masjid ya Rasulullah, ada orang tua berjalan tertatih-tatih di depanku.
karena engkau mengajarkan kepada kami memuliakan orang tua, aku tidak mau mendahului langkahnya. Sampai dia di persimpangan dia berbelok, disitulah aku mempercepat langkahku menuju masjid dan aku menyaksikan engkau dalam keadaan ruku'. Itu Bu, banyak orang rajin sholat itu kenapa hidupnya susah? Dia durhaka sama orang tuanya, Pak. Cobalah cek Bu, anak-anak yang rajin sholat tapi hidupnya susah, rumah tangganya payah, Pak. Ada waktu itu saya tanya, suaminya gaji besar, istri gaji besar, tapi hidup susah, Pak. Susahnya itu di jiwa, macam-macam aja kejadian. Pertanyaan saya itu mudah aja Bu, kamu tinggal sama orang tua atau mertua? Sama mertua Ustaz. Selesailah hidup kamu. Karena sayang nenek ke cucu ini kan berkali-kali lipat Bu. Tidak diizinkannya anaknya pindah lagi, karena dari kecil sama dia, Pak. Relalah dia jadi pengasuh cucunya tuh, namanya sayang, Pak. Dia tidak tahu itu akan menghancurkan hidup anaknya. Datang nenek ini bilang, kami ridho Ustaz, kan cucu kami. Nenek ridho, Allah yang tidak ridho, itu masalahnya. Masa nenek ngasuh cucu, Pak? Kalau untuk kesenangan jiwa sesekali tidak apa dong. Tapi kalau udah menantu kerja, anak kerja, itu nenek itu di rumah kan pembantu berarti jatuhnya, Pak. Babysitter tuh Bu, walaupun ibu ridho. Dan nenek bilang Bu, nggak tahan mama lagi, nak anak kau ini lasak betul macam ulat dia. Makan dia di tangga masjid sampai berembus-embus. Nenek sama atuk tuh ngejar cucunya pagi-pagi, Pak. Cucu macam ulat, Pak, kekuatannya ngeri. Anak kecil nih Bu, baterai penuh terus Bu, baterai penuh, Pak. Lari sana lari sini. Nenek tuh Bu, mengejar-ngejar lah ngasih makan tuh. Jangan lari cu, mengembus-embus, Pak. Nampak bengkak-bengkak pipi atuk tuh, mengembus-embus napas tuh. Mama mau pulang aja lah ke kampung. Nggak apa-apa lah Mak, kalau Mama mau pulang ke kampung, tapi minta maaf ya Mak ya, mungkin kami nggak bisa ngasih bulanan lagi karena harus cari pembantu. Berarti Maknya pembantu, harus ngasuh anaknya dulu baru dikasihnya duit. Tuh rajin sholat minta ampun Bu. Dari dulu udah saya bilang kau cepat pindah, cepat pindah. Tidak boleh, harus pandai-pandai kau bujuk mertua kau tuh, carilah rumah. Kalian sholat berdua, kalian orang soleh solehah. Terlambat dia ngambil keputusan cerai jadinya sekarang Pak, karena bingung tuh Pak, hancur. Nah, banyak macam itu Bu. Orang-orang rajin sholat ini dia tidak tahu Pak, memuliakan orang tua itu nomor 2 setelah Allah. Allah sendiri mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan tidaklah kita diperintahkan menyembah kepada Allah dan berbuat baik kepada orang tua. Mau rajin puasa, mau rajin sholat, hidup susah kalau tidak membuat orang tua bahagia. Sementara sekarang ini rata-rata Bu, anak-anak dia kerja suami istri, cucunya kan nenek yang ngasuh cucu Pak. Sekarang ini banyak seperti itu. Makanya hidup anak-anak sekarang tuh Bu, jauh dari kata bahagia. Dulu cuman bapak yang kerja, emak di rumah, anak kadang 10 orang Pak, aman hidupnya Pak. Sekarang anak 2 cuman Bu, susah emak bapak yang dibuatnya Pak. Dia orang Minang tapi bermarga Bu, marganya Panandehan Pak. Tandeh emak bapak dibuatnya. Kau orang Minang tapi bisa bermarga kau ya. Cobalah Bu, ngambilkan rumah mak bapaknya juga, membiayai dia hidup mak bapaknya juga. Selalu berlapiskan yang namanya anak lah Ustaz. Awak sayang ke anak, tapi sayang itu jangan sampai menjerumuskan Bu. Karena anak-anak itu dia bertanggung jawab terhadap anaknya pula. Tugas ibu udah selesai, membesarkan anak-anak kan udah letih tuh Pak. Tambahlah cucu lagi. Oke lah kadang Ustadz kami jagalah namanya cucu kami dari Senin sampai Jumat. Sabtu kan dah libur Ustadz, malah berjalan lah dia sama suaminya pergi. Saya lagi yang ngasuh cucu, itu yang paling banyak Pak. Jadi itu Bu, yang membuat orang-orang rajin sholat susah. Jadi Pak,
nampak orang-orang rajin sholat hidupnya susah itu tidak usah simpati kita dulu, coba ajak dia cerita gimana dia sama emak bapaknya, apakah dia suka mengeluh ataukah dia tidak berjamaah sholatnya, dia macam-macam tuh Pak ya. Ada yang berikutnya itu Bu, dia tidak suka sholat berjamaah. Bapak Ibu lihat di Arab Saudi itu rezekinya kok diantar ya sama Allah Pak. Berapa ribu jamaah umroh setiap hari, berapa juta jamaah haji setiap tahun. Orang sana santai-santai duduk, duit datang. Pekanbaru ini aja Bu, PON aja, tidak berapa orang yang datang Pak, udah berputar ekonomi langsung Pak. Acara PON waktu itu ingat saya itu. Segitu baru, apalagi berjuta orang tiap hari Pak, duit berputar yang ngeri di Arab Saudi itu. Adalah pengusaha baja di Serang Banten. Ditengoknya apa yang membuat orang Arab ini kok kaya-kaya dan mereka tenang-tenang aja Pak hidupnya. Rupanya pas dilihatnya Bu, batasan orang itu bekerja itu azan lah. Begitu azan berkumandang, semua kegiatan langsung mereka hentikan. Toko tutup, mall tutup, kantor tutup, berduyun-duyun pergi sholat berjamaah. Apa ndak diantar Allah rezekinya tuh Pak. Nah, kita ada ndak macam itu. Nah, jadi ndak bisa juga Allah kita salahkan. Udahkah kita membuat Allah senang? Allah suka dia Bu nengok kita sholat berjamaah. Rasulullah pun suka menganjurkan kita sholat berjamaah. Makanya sahabat itu di dalam kesusahan mereka bahagia karena mereka sholatnya berjamaah. Jadi ada pengusaha baja di Serang Banten. Begitu dia melihat itu Pak, oh berarti ini rahasia orang di sini ya. Kenapa mereka kaya tapi hati mereka tidak terikat dengan kekayaan itu. Hati mereka tenang Bu. Kalau kita kan salah bawa sendal aja ke masjid kan tidak tenang taraweh lagi Pak. Terpaksa lah sholat dekat samping pintu tuh Bu. Jadi sambil sholat tuh ditengoknya juga sendalnya itu. Masih terbawa dunia ya. Bawa mobil risau. Dan yang hebatnya misalnya adalah pengurus masjid yang macam di Jogokarian tuh Bu ya. Itu tenang semua hati jamaah sholat di dalam doa. Tulisan di luar parkirnya tuh Ibu apa? Hilang mobil Bapak Ibu, kami ganti baru. Berapa kaya pengurusnya tuh Pak. Hilang sepeda motor, kami ganti dengan merek yang serupa. Hilang sepatu sendal, kami ganti. Apa ndak senang orang jamaah situ Pak, kan santai aja. Tapi masjid-masjid kita Bu, tolong kunci ganda kendaraan Anda. Karena kalau hilang bukan tanggung jawab pengurus. Apa ndak berdenyut jantung kita sembahyang Pak? Ini ada yang tanggung jawab Pak. Kalau dipikir-pikir kan Bu, kok royal betul mereka ya. Mereka itu duit masjid itu hanya singgah saja Pak. Langsung distribusi. Jadi orang yang menyumbang tuh langsung rasa efeknya. Makanya bangun hotel masjid sendiri lebih-lebih duit itu Pak, bangun hotel. Jadi orang tuh bisa ganti-ganti mobil orang tuh dari hotel mereka Bu. Jamaah dikasih nginap gratis 3 hari. Nah, lebih dari 3 hari itu apa mau tetap di sana dilayani juga atau mau tempat yang berbayar? Bila ternyata jamaah udahlah kami mau tempat yang berbayar aja, enggak mau yang gratis. Nah, itu loh Bu, makin banyak duitnya tuh makin disedekahkannya, makin bagus masjidnya Pak. Jumlah jamaah sholat subuhnya walaupun tidak Ramadan Pak, sama dengan jumlah jamaah sholat Jumat sampai keluar tuh, kalau subuh tuh. Orang Pekanbaru pengurus masjidnya banyak yang studi banding ke sana, tapi tidak ada yang berani membuat itu di Pekanbaru Pak. Karena mengurus masjid ini kebanyakan gini Bu, kulturnya tuh tidak sama dengan kultur orang di sana. Orang kita sini ini Bu, nyumbang sedikit cemeh kadang Pak, itu tuh tidak tahan kita kadang Pak ya. Sedangkan duit 20.000 aja didengarnya ke rumah. Ada tadi diumumkan sumbangan mama 20.000 untuk almarhum bapak, bayangan. Sementara di Jogokarian tuh Bu, tidak ada lagi pakai nama donatur, tidak ada yang sanggup Pak. Kalau itu betul juga kata pengurus Pekanbaru, kultur masyarakat kita tuh beda, payah membawa itu tuh. Di sana Bu udah tidak ada lagi pakai nama orang nyumbang Bu.
sama sekali tidak ada nama. Kita tidak tahan Pak pas acara hati-hati terus nampak lah muka sikit Bu. Hamba Allah ibu aja sama tuh Pak, nampak orangnya tuh bagus nama betul lagi. Memang itu kultur kita Bu. Nah kemudian kenapa mereka hidup tenang itu? Oh ternyata mereka sholatnya berjamaah. Pulang pengusaha baja nih Pak ke Indonesia, ke Serang Banten itu, dikumpulkannya lah seluruh karyawannya Pak. Mulai besok 10 menit menjelang azan matikan mesin, 10 menit menjelang asar matikan mesin, kita sholat jamaah. Maaf Pak Haji, kalau kita matikan mesin setiap waktu sholat itu, estimasi kerugian kita sekitar 30 juta satu kali mematikan mesin. 2 kali 60 juta, kali 6 hari kerja 360 juta, kali 1 bulan ada berapa miliar. Kata bosnya ini, tidak usah itu kita pikirkan, kita buat apa yang buat Allah senang, biarkan Allah yang memikirkan kita. Dan terbukti Bapak Ibu, coba nanti tengok di YouTube Pak, pengusaha baja di Serang Banten yang mengutamakan sholat jamaah. 1 miliar rugi, 10 miliar diganti oleh Allah. Di Pekanbaru siapa yang berani mengamalkan itu? Rote. Nah, itu yang baru berani mengamalkan Pak, menutup seluruh tempat usahanya ketika waktu sholat. Apakah tambah hancur Rote? Ternyata tidak, tambah besar Rote Pak. Apalagi kalau di Pekanbaru nih, Andala Sport, itu juga ada juga di sini kan, mereka tidak menutup tapi karyawan laki-laki semua disuruh sholat jamaah. Ada lagi Indonesia Tekstil, itu seluruh karyawan laki-laki sholat berjamaah. Karena itu itulah yang paling dahsyat itu tuh Bu ya. Jadi kalau kita hidup susah di jalan kebaikan, coba urut lagi di mana kena kita, maka kita nanti akan ketemu semua adalah salah kita. Jadi yang ditunggu Allah sekarang ini bukan hanya sekedar istighfar kita tuh Bapak Ibu, mengakui kesalahan kita. Ngapa nak benci sama aku? Padahal yang aku suruh yang baik-baik aja, benci dia sama aku. Kadang cara kita menyuruh itu Bu ya, kita tidak bercermin bagaimana kita ketika sebaya dia. Padahal jahat emak daripada anak lagi Pak. Cuman banyak ibu-ibu nih Bu, macam dia lah orang paling baik di dunia ini. Mama aja ndak ada macam itu dulu. Ditanya anak nih ke tante yang parah, mama kau dari kau lagi. Nah, jadi kadang kita itu lupa dengan diri kita, Pak. Waktu kita sebaya itu digitukan gimana rasanya? Harus kita balikkan. Ada bapak Bu, ditengoknya rapor, habis ditengok rapor ngamuk dia ke anaknya. Bodoh juga kau lagi. Uang belanja dikasih besar, dileskan. Ngapa Bapak ngamuk-ngamuk nih Pak? Apa ndak ngamuk aku? Kau cukupkan, kami dulu sekolah susah. Rapor kau merah. Ndak ada rapor orang merah. Ndak usah Bapak kau bohong-bohong ya. Tuh ambil rapor di meja. Coba ambil kemarin. Kau bohongin lah Bapak. Pak ndak ada sekarang anak-anak sekarang yang tulisan merah itu merah. Ndak usah kau bohong, ambil. Di meja mana Pak? Di meja tuh, meja makan. Diambil anak. Rapor Bapak nih Pak, berupa rapor Bapaknya Pak. Emaknya tadi ngasih contoh bagus kalau dari Bapak kau nak, nih rapor Bapak kau dulu. Macam hebat betul lah Pak kan. Itu Bu. Jadi saya sering juga padahal yang saya suruh tuh baik Ustadz. Anak saya melawan kepada saya kalau dengar kalimat itu Bu, apa Ibu ini enggak bercermin dia ke diri dia, kenapa anak aku benci ya sama aku? Seharusnya kita nyari Bu, di mana letak kesalahan? Oh ya aku suka kasar, aku suka ini, suka sok tahu. Kan banyak ibu-ibu nih sok tahu gitu Pak. Maunya kau gini nak, seharusnya kau gini. Aku lakukan ini. Jadi malas anak tuh ngomong sama ibu. Walaupun ibu ngajar dia yang baik-baik, kan banyak ibu-ibu nih Pak serba salah dia. Anak dibuatnya Bu, dimarahinya anak, diam aja anak, ngamuk juga dia. Kau kalau dimarahkan tuh menjawab kau sikit, jangan macam orang bisu kau. Besoknya dia marahnya anak, menjawab anaknya Pak. Iya mama tuh menjawab juga kamu lagi, durhaka kamu jadi anak tuh, menjawab kamu tuh bingung anak nih Bu. Kemarin diam aja aku suruh jawab.
Sekarang jawab aku salah juga. Jadi itulah Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mencari kesalahan kita, bukan melihat kesalahan orang lain. Setelah kita dapat nanti kesalahan kita, kita istighfar ke Allah tuh padat jadinya, Pak. Karena kita tahu, oh ternyata musibah yang menimpa aku selama ini karena kesalahan aku sendiri. Allah sama sekali tidak salah. Aku yang tidak memenuhi hak Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.